Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita di channel Kisah Kuno. Kali ini kita akan membahas kesatria muda, kisah haru di medan jihad. Ibnu Jauzi dalam Sifatul Safwa dan Ibnu Nahas dalam Masyarikul Ashwaq mengisahkan dari seorang soleh yang bernama Abu Qudama Asy-Syami. Saya kira yang dimaksud pemuda dalam judulnya adalah Abu Qudama. Abu Qudama. Abu Qudama konon adalah orang yang hatinya dipenuhi kecintaan akan jihad fi sabilillah. Tak pernah ia mendengar akan jihad fi sabilillah atau adanya perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, kecuali ia selalu mengambil bagian tempur di pihak kaum muslimin. Suatu ketika saat dia sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, ada seorang yang menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Qudama, ceritakanlah peristiwa paling ajaib yang pernah kamu alami dalam berjihad." "Berilah, aku akan menceritakannya bagi kalian," kata Abu Qudama. "Suatu ketika aku berangkat bersama beberapa sahabatku untuk memerangi kaum salibis. Di beberapa pos penjagaan dekat perbatasan, dalam perjalanan itu aku melalui kota Rafah, sebuah kota Irak dekat dengan Efrat. Di sana aku membelikan seekor unta yang akan kugunakan untuk membawa persenjataanku. Di samping itu, aku mengajak warga kota lewat masjid-masjid untuk ikut serta dalam berjihad dan berinfak fi sabilillah. Menjelang malam harinya, ada seseorang yang mengetuk pintu. Tatkala aku bukakan, ternyata ada seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan gaunnya. Lalu aku bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" Wanita tersebut menjawab, "Adakah yang bernama Abu Qudama?" "Ya, akulah Abu Qudama." Lalu wanita itu bertanya, "Adakah hari ini yang mengumpulkan dana untuk membantu jihad di perbatasan?" Maka wanita itu menyerahkan secari kertas dan sebuah bungkusan, kemudian berpaling sambil menangis. Pada kertas itu tertulis, "Anda mengajak kami untuk berjihad." Namun aku tak sanggup untuk itu, maka aku potong 2 buah kuncir rambut kesayanganku agar Anda jadikan sebagai tali kuda Anda. Kuharap bila Allah melihatnya pada kuda Anda dalam jihad, Ia mengampuni dosaku karenanya. Teman-teman sekalian, dari kunci rambut inilah kisah selanjutnya terjadi. Demi Allah, aku kagum atas semangat dan kegigihannya untuk ikut berjihad. Demikian pula kerinduannya untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Lalu kata Abu Qudama, keesokan harinya aku bersama sahabatku beranjak meninggalkan Rokkah. Tatkala kami tiba di benteng Maslamah bin Abdul Mali, tiba-tiba dari belakang ada suara penunggang kuda yang memanggil-manggil. "Hai Abu Qudama, tunggulah sebentar, semoga Allah merahmatimu," teriak orang itu. "Kalian berangkat saja duluan, biar aku mencari tahu tentang orang ini," perintahku pada sahabatku. Ketika aku hendak menyapanya, orang itu mendahuluiku dan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang mengizinkanku untuk ikut bersamamu dan tidak menolak keikutsertaanku." "Apa yang kau inginkan?" tanyaku. "Aku ingin ikut bersamamu memerangi orang-orang kafir," jawabnya. "Perlihatkan wajahmu, aku ingin melihatnya. Kalau engkau cukup dewasa dan wajib berjihad, akan aku terima. Namun jika masih kecil dan tidak wajib berjihad, terpaksa aku tolak." Lalu ketika ia menyingkap wajahnya, tampaklah olehku wajah yang putih bersinar seperti bulan purnama. Ternyata ia masih muda dan umurnya baru 17 tahun. "Wahai anakku, apakah kamu memiliki ayah?" tanyaku. Lalu anak muda itu menjawab, "Ayahku terbunuh di tangan kaum salibis, dan aku ingin ikut bersamamu untuk memerangi orang yang membunuh ayahku," jawab anak muda tersebut. "Bagaimana dengan ibumu? Masih hidupkah ia?" tanyaku lagi. "Ya," jawabnya. "Wahai anak muda, kembalilah ke ibumu dan rawatlah ia baik-baik, karena surga ada di bawah telapak kakinya," pintaku padanya. "Kau tak kenal ibuku?" tanyanya. "Tidak," jawabku. "Ibuku ialah pemilik titipan itu," katanya. "Titipan yang mana?" tanyaku. "Ialah yang menitipkan tali kuda itu," jawabnya. "Tali kuda yang mana?" tanyaku keheranan. "Subhanallah, alangkah pelupanya Anda ini. Tidak ingatkah Anda dengan wanita yang tadi malam menyerahkan seutas tali kuda dan bingkisan?" "Ya, aku ingat," jawabku. "Itulah ibuku. Ia menyuruhku untuk berjihad bersamamu dan mengambil sumpah dariku supaya aku tidak kembali lagi."
Ibuku berkata, "Wahai anakku, jika kamu telah berhadapan dengan musuh, maka janganlah kamu melarikan diri. Persembahkanlah jiwamu untuk Allah, mintalah kedudukan di sisinya, dan mintalah engkau ditempatkan bersama ayah dan paman-pamanmu di jannah. Dan jika Allah mengaruniakanmu mati syahid, maka mintalah syafaat bagiku." Kemudian ibuku memelukku, lalu mengadahkan kepala ke langit seraya berkata, "Ya Allah, ya Ilahi, inilah putraku, buah hati dan belahan jiwaku. Kupersembahkan ia untukmu, maka dekatkanlah ia dengan ayahnya." "Aku benar-benar takjub kepada anak ini," kata Abu Qudama. Lalu anak itu pun segera menyela, "Kumohon atas nama Allah, janganlah engkau menghalangiku untuk berjihad bersamamu. Insya Allah, aku asyahid, putra asyahid. Aku telah hafal Al-Quran. Aku juga handal menunggang kuda dan memanah. Maka janganlah meremehkanku hanya karena usiaku yang masih belia," kata anak itu memelas. Setelah mendengar uraiannya, aku tak kuasa melarangnya, maka aku sertakan ia bersamaku. Demi Allah, ternyata tak pernah kulihat orang yang lebih cekatan darinya. Ketika pasukan bergerak, dialah yang tercepat. Dan ketika kami singgah untuk beristirahat, dialah yang paling sibuk mengurusi kami, sedang lisannya tak pernah berhenti dari zikrullah. Kemudian kami pun singgah di suatu tempat dekat pos perbatasan. Saat itu matahari hampir tenggelam, sedangkan kami dalam keadaan berpuasa. Maka ketika kami hendak menyiapkan hidangan untuk berbuka, kemudian anak muda itu bersumpah atas nama Allah bahwa ialah yang akan menyiapkannya. Tentu saja kami melarangnya karena ia baru saja kecapean selama perjalanan panjang tadi. Akan tetapi anak muda itu bersikeras untuk menyiapkan hidangan bagi kami. Maka ketika kami beristirahat di suatu tempat, kami katakan kepadanya, "Menjauhlah sedikit agar asap kayu bakarmu tidak mengganggu kami." Maka anak muda tersebut mengambil tempat yang agak jauh dari kami untuk memasak. Akan tetapi anak muda tersebut tak kunjung tiba. Mereka merasa bahwa ia agak terlambat menyiapkan hidangan mereka. "Hai Abu Qudama, temuilah anak muda itu. Ia sudah terlalu lama memasak. Ada apa dengannya? Pinta seseorang kepadaku." Lalu aku bergegas untuk menemuinya. Lalu kudapatkan bocah itu telah menyalakan api unggun dan memasak. Tapi karena terlalu lelah, ia pun tertidur sambil menyandarkan kepalanya di atas batu. Melihat kondisinya seperti itu, sungguh demi Allah aku tak sampai hati mengganggu tidurnya. Namun aku juga tak mungkin kembali dengan tangan kosong, karena sampai sekarang kami belum menyantap apa-apa. Akhirnya aku putuskan untuk menyiapkan makanan itu sendiri. Aku pun mulai meramu masakannya. Dan sembari menyiapkan masakan, sesekali aku melirik anak muda itu. Suatu ketika terlihat olehku bahwa anak muda itu tersenyum. Lalu perlahan senyumannya makin lebar dan mulailah ia tertawa lebar kegirangan. Aku merasa takjub melihat tingkahnya tadi. Kemudian ia tersentak dari mimpinya dan terbangun. Ketika melihatku menyiapkan masakan sendirian, ia nampak gugup dan buru-buru mengatakan, "Paman, maafkan aku. Nampaknya aku terlambat menyiapkan makanan bagi kalian." "Tidak, kamu tidak terlambat," jawabku. "Sudah, tinggalkan saja masakan ini. Biarkan saja aku yang menyiapkannya. Aku adalah pelayan kalian selama jihad," kata anak muda itu. "Tidak," sahutku. "Demi Allah, kau tak akan kuizinkan lagi menyiapkan apa-apa lagi bagi kami, sampai kau ceritakan kepadaku apa yang membuatmu tertawa sewaktu tidur tadi. Keadaanmu sungguh mengherankan." "Paman, itu sekedar mimpi yang kulihat sewaktu tidur." "Lalu mimpi apa yang kau lihat?" "Sudahlah, tak perlu bertanya tentangnya. Ini masalah pribadi antara aku dengan Allah," sahut anak muda itu. "Tidak bisa, kumohon atas nama Allah kamu menceritakannya." "Paman, dalam mimpi itu aku melihat seakan-akan aku berada di jannah. Kudapati jannah itu dalam segala keindahannya dan keagungannya, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sembari aku jalan-jalan di dalamnya dengan penuh terkagum-kagum, tiba-tiba tampaklah olehku sebuah istana megah yang berkilauan. Dindingnya dari emas dan perak, terasnya dari mutiara dan batu permata, kemudian gerbangnya dari emas. Di teras itu ada kerayan-kerayan yang terjuntai. Lalu perlahan-lahan kerayan itu tersingkap, dan tampaklah gadis-gadis belia dan cantik jelita. Wajah mereka bersinar bak rembulan. Kutatap wajah-wajah cantik itu dengan penuh kekaguman. Sungguh, kecantikannya yang luar biasa.
Lalu muncullah gadis lain yang lebih cantik dari mereka. Dengan telunjuknya ia memberi isyarat kepada gadis yang berada di sampingnya, seraya mengatakan, "Inilah calon suaminya Al-Mardiyah." Ialah calon suaminya. Benar, ialah orangnya. Aku tak paham siapa itu Al-Mardiyah. Maka aku bertanya kepadanya, "Kamukah Al-Mardiyah?" "Aku hanyalah satu di antara dayang-dayang Al-Mardiyah," katanya. "Anda ingin bertemu dengan Al-Mardiyah? Kemarilah, masuklah ke sini. Semoga Allah merahmatimu." Tiba-tiba di atasnya ada sebuah kamar dari emas merah. Dalam kamar itu ada dipan yang bertahtakan permata hijau dan kaki-kakinya terbuat dari perak putih yang berkilauan. Dan di atasnya seorang gadis belia yang wajahnya bersinar laksana surya. Kalaulah Allah tidak memantapkan hati dan penglihatanku, niscaya butalah penglihatanku dan hilanglah akalku karena tak kuasa menatap kecantikannya. Tatkala ia menatapku, ia menyebutku seraya berkata, "Selamat datang, hai wali Allah dan kekasihnya. Aku diciptakan untukmu dan engkau adalah milikku." Mendengar suara merdu itu, aku berusaha mendekatinya dan menyentuhnya. Namun sebelum tanganku sampai kepadanya, ia berkata, "Wahai kekasihku dan dambaan hatiku, semoga Allah menjauhkanmu dari segala kekejian. Urusanmu di dunia masih tersisa sedikit. Insya Allah besok kita akan bertemu selepas asar." Aku pun tersenyum dan senang mendengarnya. Lalu Abu Qudamah melanjutkan usai mendengarkan cerita anak muda tadi yang indah itu. Aku berkata kepadanya, "Insya Allah mimpimu merupakan pertanda baik." Lalu kami pun menyantap hidangan itu bersama-sama. Kemudian melanjutkan perjalanan kami menuju pos perbatasan. Setibanya di pos perbatasan, kami menurunkan semua muatan dan bermalam di sana. Keesokan harinya, setelah menunaikan sholat fajar, kita bergerak ke medan pertempuran untuk menghadapi musuh. Sang komandan bangkit untuk mengatur barisan. Ia kemudian membacakan permulaan surat Al-Anfal. Ia mengingatkan akan besarnya pahala jihad fisabilillah dan mati syahid, sambil terus mengobarkan semangat jihad kaum muslimin. Abu Qudamah mengisahkan, tatkala aku perhatikan orang-orang di sekitarku, kudapatkan masing-masing mereka mengumpulkan sanak kerabatnya di sekitarnya. Adapun si anak muda itu, ia tak punya ayah yang dapat memanggilnya, atau paman yang mengajaknya, dan tidak pula saudara yang mendampinginya. Aku pun terus mengikuti dan memperhatikan gerak-geriknya, lalu tampaklah olehku bahwa ia berada di barisan terdepan. Maka segeralah ku kejar ia, barisan demi barisan hingga sampai kepadanya. Kemudian aku berkata, "Wahai anakku, adakah engkau memiliki pengalaman berperang?" Tidak pernah. Ini justru pertempuran pertama kaliku melawan orang kafir," jawab anak muda tersebut. "Wahai anakku, sesungguhnya perkara ini tidak segampang yang engkau bayangkan. Ini adalah peperangan, sebuah pertumpahan darah di tengah geberincingnya pedang, ribuan rintikan kuda dan hujan panah. Wahai anakku, sebaiknya engkau mengambil posisi di belakangku saja, agar jika kita menang, kau pun ikut menang. Akan tetapi jika kita kalah, kau tidak menjadi korban untuk pertama kalinya," pintaku kepadanya. Lalu dengan tatapan yang penuh keheranan ia berkata, "Paman, apakah perkataan itu untukku?" "Ya, aku mengatakan itu untukmu." "Paman, apakah engkau ingin aku menjadi penghuni neraka?" "A'udzubillah, sungguh bukan begitu yang kumaksud. Kita semua tidak berada di medan jihad seperti ini karena lari dari neraka dan memburu surga," jawabku. Lalu kata si bocah, "Sesungguhnya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu membawa kembali kemurkaan Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya itu. Adakah paman menginginkan aku untuk berpaling membelakangi mereka, sehingga tempat kembaliku adalah neraka?" Aku pun heran dengan kegigihannya dan sikapnya yang memegang teguh ayat tersebut. Kemudian aku berusaha untuk menjelaskan, "Wahai anakku, ayat itu maksudnya bukan seperti yang engkau katakan." Namun tetap saja ia bersikeras tidak mau pindah ke belakang. Aku pun menarik tangannya secara paksa, membawanya ke akhir barisan. Namun justru ia menarik lengannya kembali seakan ingin melepaskan diri dari genggamanku.
Lalu perang pun dimulai, dan aku terhalang oleh pasukan kuda darinya. Dalam kancah peperangan itu, terdengarlah hentakan kaki kuda, diiringi dengan suara kerincing pedang dan ribuan hujan panah. Lalu mulailah kepala-kepala berjatuhan satu persatu. Bau anyir darah tercium di mana-mana. Tangan dan kaki bergelimpangan di tanah, dan tubuh tak bernyawa tergeletak bersimbah darah. Demi Allah, perang itu telah menyibukkan orang dengan dirinya sendiri dan melalaikan orang lain. Sabetan dan tebasan di atas kepala yang tak henti-hentinya menjadikan suhu memuncak, seakan-akan ada tungku tanur yang menyala di atas kami. Perang pun kian memuncak. Kedua pasukan bertempur habis-habisan hingga matahari tergelincir dan masuk waktu sholat zuhur. Ketika itulah Allah berkehendak dengan menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin, dan pasukan salib pun lari tunggang langgang. Dan ketika mereka terpukul mundur, aku berkumpul dengan para sahabat untuk menunaikan sholat zuhur. Selepas sholat, mulailah dari kami masing-masing mencari anggota keluarganya di antara para korban. Sedangkan si bocah, tak ada satupun orang yang mencarinya ataupun menanyakan kabarnya. Maka spontan ku katakan dalam hati, aku harus mencarinya dan menyelidiki keadaannya. Barangkali ia terbunuh, terluka dan terjatuh dalam tawanan musuh. Aku pun mulai mencarinya di tengah para korban. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, kalau dia terlihat denganku. Di sanalah aku mendengar suara lirih di belakangku yang mengatakan, "Saudara-saudara, tolong panggilkan pamanku yang bernama Abu Qudama kemari." Lalu aku pun menoleh ke suara tadi. Ternyata suara itu berasal dari bocah yang mana tubuhnya telah tertusuk puluhan tombak. Ia babak belur terinjak dengan pasukan kuda. Dari mulutnya keluar darah segar, dagingnya tercabik-cabik dan tulangnya remuk total. Ia tergeletak seorang diri di tengah padang pasir. Maka aku segera bersimpu di hadapannya dan berteriak dengan sekuat tenagaku, "Akulah Abu Qudama, aku di sampingmu." Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkanku hingga aku dapat berwasiat kepadamu. Maka dengarkanlah baik-baik wasiatku ini, kata si bocah. Sahabat kisah kuno, Abu Qudama mengatakan, "Sungguh demi Allah, aku tak kuasa menahan tangisku. Aku teringat dengan segala kebaikannya, sekaligus sedih dengan ibunya yang seorang diri tinggal di Rokoh. Tahun lalu ia dikejutkan dengan kematian suami dan saudara-saudaranya. Lalu sekarang dikejutkan dengan kematian anaknya. Aku menyingsingkan sebagian kainku untuk mengusapkan darah yang ada di wajah anak polos itu. Ketika ia merasakan sentuhan dariku, ia berkata, 'Paman, usaplah darah dengan pakaianku, dan jangan kau usap dengan pakaianmu. Demi Allah, tak kuasa aku menahan tangisku dan tak tahu lagi harus berkata apa.' Sesaat itu bocah itu berkata dengan suara lirih, 'Paman, berjanjilah sepeninggalanku nanti kau akan kembali ke Rakkah dan memberi kabar gembira kepada ibuku bahwa Allah telah menerima hadiahnya, bahwa anaknya telah maju di medan perang dan pantang mundur. Sampaikan pula kepadanya, jikalau Allah menakdirkanku sebagai syuhada, akan kusampaikan salamnya kepada ayah dan paman-pamanku di jannah. Paman, aku khawatir ketika ibuku tidak mempercayai ucapanmu. Maka ambillah pakaianku yang berlumuran darah ini, karena bila ibu melihatnya, ia akan yakin bahwa aku telah terbunuh, dan insya Allah kami akan bertemu lagi di jannah. Paman, setibanya engkau di rumahku, akan kau dapati seorang gadis yang berumur 9 tahun. Ia adalah saudariku. Tak pernah aku masuk ke rumah kecuali ia sambut dengan keceriaan, dan tak pernah aku keluar rumah kecuali dengan suara tangis dan rengeannya. Ia sedemikian kaget ketika mendengar kabar ayah telah wafat tahun lalu, dan sekarang ia kaget mendengar kematianku. Ketika aku mengenakan pakaian safar, lalu ia berkata dengan berat hati, 'Kak, jangan kau tinggalkan kami lama-lama. Segeralah pulang.' Paman, jika kau bertemu dengannya nanti, hiburlah dia dengan kata-kata yang manis. Katakan kepadanya bahwa kakakmu mengatakan, Allah lah yang akan menggantikanku untuk mengurusmu." Sahabat kisah kuno. Lalu Abu Qudama melanjutkan, kemudian bocah itu berusaha untuk menguatkan dirinya, namun nafasnya mulai sesak dan bicaranya tak jelas. Ia berusaha untuk yang kedua kalinya menguatkan dirinya dan berkata, "Paman, demi Allah, mimpi yang kemarin kuceritakan itu adalah benar, dan mimpi itu sekarang menjadi kenyataan.
Demi Allah, saat ini aku sedang benar-benar melihat Armadiyah dan mencium bau wanginya. Lalu bocah itu mulai sekarat, wajahnya berkeringat dan nafasnya tersengal-sengal. Kemudian ia wafat di pangkuanku. Abu Qudamah berkata, maka kulepaskanlah pakaiannya yang berlumuran darah. Lalu kuletakkan di dalam sebuah kantong. Kukebumikan ia. Lalu usai mengebumikannya, keinginan terbesarku adalah kembali ke Raqqah untuk menyampaikan pesannya kepada ibunya. Maka aku pun kembali ke Raqqah. Aku tak tahu siapa nama ibunya dan di mana rumah mereka. Tatkala aku menyusuri jalan-jalan di Raqqah, tampak olehku sebuah rumah. Di depan rumah itu ada anak kecil yang berumur 9 tahun yang berdiri sedang menunggu kedatangan seseorang. Dan setiap orang yang berlalu di depannya, setiap orang yang berlalu dari bepergian, ia bertanya, "Paman, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad," kata lelaki itu. "Kalau begitu kakakku ada bersamamu?" tanyanya. "Aku tak kenal siapa kakakmu," kata orang itu sambil berlalu. Lalu lewatlah orang kedua dan tanyanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Lalu lewatlah orang yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Lalu setelah putus asa menanyakan saudaranya, gadis itu pun menangis dan tertunduk sambil berkata, "Mengapa semua orang kembali dan kakakku tak kunjung kembali?" Melihat ia seperti itu, aku pun datang dan menghampirinya. Ketika ia melihat bekas-bekas safar kepadaku dan kantong yang kubawa, kemudian bocah itu pun bertanya, "Paman, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad," jawabku kepadanya. "Kalau begitu, apakah kakakku ada bersamamu?" "Ibumu di mana?" tanyaku. "Ibu ada di dalam rumah," jawabnya. "Sampaikan kepadanya agar ia keluar menemuiku," perintahku kepadanya. Seketika itu ibunya mendengar suaraku, lalu ia bertanya, "Hai Abu Qudamah, engkau datang untuk berbelasungkawa atau untuk memberi kabar gembira?" Maka aku berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Jelaskanlah kepadaku apa yang engkau maksud dengan belasungkawa dan kabar gembira itu. Jika engkau hendak mengatakan anakku bahwa ia telah gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan pantang mundur, berarti engkau telah membawa kabar gembira kepadaku. Karena Allah telah menerima hadiahku yang telah kusiapkan kepadanya sejak 17 tahun silam. Namun jika engkau hendak mengatakan anakku kembali dengan selamat dan membawa ganimah, berarti engkau datang untuk berbelasungkawa denganku. Karena Allah belum berkenan untuk menerima hadiah yang kupersembahkan untuknya." Jelas si perempuan itu. Maka aku pun berkata, "Kalau begitu aku datang untuk membawa kabar gembira untukmu. Sesungguhnya anakmu telah terbunuh fisabilillah dalam keadaan maju pantang mundur. Ia bahkan masih menyisihkan sedikit kebaikan, dan Allah berkenan untuk mengambil sebagian darahnya hingga ia ridha." "Tidak, kurasa engkau tidak berkata jujur," kata si ibu sambil melirih kantong yang kubawa. Sedang putrinya menatapku dengan seksama. Maka aku keluarkan isi kantong tersebut. Kutunjukkan kepadanya pakaian putranya yang berlumuran darah. Nampak serpihan wajah anaknya yang berjatuhan dari kain tersebut, diikuti dengan tetesan darah yang bercampuran dengan rambutnya. Lalu Abu Qudamah berkata, "Bukankah ini pakaian anakmu? Dan ini surbannya? Lalu ini gamis anakmu yang sewaktu ia ingin berangkat jihad kau kenakan?" Allahu Akbar. Reaksi ibu kegirangan. Adapun gadis kecil tadi, ia berteriak histeris dan jatuh tersungkur lalu pingsan. Tak lama kemudian ia mulai merintih. "Kakak." Sang ibu merasa cemas. Ia langsung bergegas untuk ke dalam mengambil air untuk putrinya. Sedang aku duduk di samping kepalanya sambil mengguyurkan air. Demi Allah, ia tidak sedang merintih. Ia tidak sedang memanggil kakaknya. Akan tetapi ia sedang sekarat. Nafasnya semakin berat. Dadanya kembang kempis. Lalu perlahan rintihannya terhenti. Ya, gadis itu telah tiada. Setelah putrinya tiada, ia mendekam putrinya dan membawa masuk ke dalam rumah, lalu menutupi pintunya di hadapanku. Namun sayup-sayup terdengar dari dalam, "Ya Allah, aku telah merelakan kepergian suamiku, saudaraku, dan anakku di jalanmu. Ya Allah, kuharap
engkau meridhoiku dan mengumpulkanku di jannahmu bersama mereka. Abu Qudamah berkata, lalu aku mengetukkan pintu rumahnya dan berharap ia membuka pintunya. Aku ingin memberinya sejumlah uang atau menceritakan kepada orang-orang perihal kesabarannya hingga kisahnya menjadi teladan. Akan tetapi sungguh, ia tak membukakan pintunya atau menjawab seruanku. Sungguh demi Allah, tak pernah aku saksikan kejadian yang menakjubkan seperti ini, kata Abu Qudamah mengakhiri kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.